Para saudara, kisah sengsara yang kita pilih adalah kisah sengsara yang pendek. Yang panjang itu bercerita tentang 2 episode. Episode yang pertama ialah episode berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Yudas itu menawarkan diri kepada tetua, ahli-ahli Taurat, para imam. Berapa yang kamu berikan ke aku kalau aku bisa menyerahkan Yesus? Maka kepadanya diberikan 30 perak. Dan lalu Yudas pun mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Sampai pada akhirnya diakhiri dengan penyesalan dari Yudas yang akhirnya menggantungkan diri, bunuh diri. Lalu bagian yang kedua yaitu berkenaan dengan apa yang kita dengarkan. Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Para saudara, ada episode yang menarik pada bagian yang kedua itu, yaitu istri Pilatus memberi pesan. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi-mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Mengapa Matius mencantumkan peristiwa ini? Jangan-jangan Matius juga memaksudkan pesan ini untuk kita pembacanya pada zaman ini. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Para saudara, pesan ini pesan apa? Istri Pilatus tahu betul apa yang terjadi pada Yudas. Karena itu dia memberi pesan kepada suaminya supaya apa yang terjadi pada Yudas tidak terjadi pada suaminya. Para saudara, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yudas? Meskipun saya menceritakan dengan singkat apa yang dilakukan, apa yang isi dari bagian pertama dari kisah sengsara itu. Mari kita lihat. Banyak orang yang mencerca Yudas Iskariot, bahwa karena Yudas Iskariotlah maka Yesus menderita. Karena Yudas Iskariot yang mengkhianati maka Yesus mati. Tetapi para saudara, kalau kita lihat, Yesus tidak pernah mengadili Yudas. Ketika Yesus mengatakan bahwa akan ada yang mengkhianati, para murid bertanya, termasuk Yudas pun bertanya, bukan aku kan Tuhan? Yesus tidak mengadili. Yesus hanya menjawab, engkau telah mengatakannya. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang sok jadi pahlawan, sok heroik. Maka dia memberi pernyataan, saya bangga dengan Yudas Iskariot. Adakah yang begitu? Mengapa? Hanya karena Yudas Iskariot maka nubuat nabi-nabi terpenuhi. Benarkah begitu? Para saudara, apa sebenarnya yang terjadi? Yesus berkata ketika berada dalam dialog perjamuan dengan para murid, Yesus mengatakan, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Lalu Yesus berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan.
adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ada yang ikut bangga tentang Yudas. Apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh Yudas? Para saudara, Yudas tahu bahwa Yesus memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka dia juga yakin karena sudah diberitahu 3 kali bersama dengan murid-murid bahwa Yesus akan diserahkan. Tetapi Yudas yakin bahwa Yesus akan mampu melewati itu. Lalu apa yang dilakukan dengan dia menawarkan diri kepada ahli-ahli Taurat? Saya yakin Anda kalau ada orang terkenal, Bapak Uskup misalnya datang di sini, wah, Anda berlomba antre minta difoto. Ya kan? Gubernur datang, wah, Anda berlomba-lomba ingin difoto. Bahkan kalau perlu tidak usah antre, nyerobot-nyerobot pun. Kita itu merasa bangga kalau bertemu dengan orang pejabat tinggi, orang terkenal. Iya kan? Nah, Yudas itu ingin seperti itu. Yudas itu sebenarnya ingin dekat dengan orang-orang hebat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Yesus akan mampu melewati ini. Tetapi Yudas lengah. Dia dipakai, dia dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang mau merongrong Yesus, dan dia tidak menyadari hal itu. Yudas dipakai oleh imam-imam kepala, Yudas dipakai oleh ahli-ahli Taurat, Yesus dipakai oleh tetua-tetua jemaat untuk merongrong kekuasaan Yesus, supaya Yesus tidak jadi melaksanakan tugas perutusannya. Dan para saudara, dengan demikian Yudas sebenarnya ingin mendahului kehendak Allah. Yudas akan merasa bahwa hidup Yesus ditentukan oleh dirinya. Para murid yang lain sungguh-sungguh melakukan kesalahan yang sama. Petrus, malam ini juga kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Lihat, para murid melakukan kesalahan. Sama dengan Yudas melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan para murid dapat disembuhkan, dapat diampuni. Tetapi kesalahan Yudas tidak bisa diampuni. Kesalahan Yudas ialah mendahului kehendak Allah. Hidup Yesus sudah ditentukan seperti ada tertulis tentang dia. Tetapi justru Yudas ingin mendahului kehendak Allah itu. Maka kesalahannya tidak bisa terampuni dan dia tidak bisa kembali kepada Yesus. Maka yang dilakukan ialah dia menggantung diri. Para saudara, lalu pesan apa yang kiranya bisa kita petik dari kisah sengsara ini? Di pembukaan saya mengatakan bahwa pekan suci, kisah sengsara Kristus, kematian dan kebangkitannya penuh dengan makna, penuh dengan simbol. Apakah yang bisa kita pelajari dari peristiwa hari ini? Para saudara, Yesus memasuki Yerusalem dengan dielu-elukan sebagai raja. Apa yang ada di benak kita ketika ada seorang raja? Raja ini penuh dengan kekuasaan. Raja ini penuh dengan kekuatan. Lihat siapa saja, banyak pengawal-pengawalnya yang akan dikerahkan supaya dia bisa memenuhi apa saja. Dia menginginkan ini segera disajikan.
Dia menginginkan itu segera dipenuhi. Tetapi raja ini tidak hanya menggunakan kekuasaannya seperti banyak terjadi pada kita, bukan? Lihat, anak-anak kadang-kadang melarikan diri, memboikot orang tuanya masuk kamar. Ketika orang tuanya mendidik mereka hanya dengan kekuatan. Kalau orang tuanya sok mengancam-ngancam, anak itu malah pergi dari rumah. Lihat, suami istri seringkali pecah, seringkali berada di ambang kehancuran. Kenapa? Mungkin masing-masing menggunakan kekuasaannya, masing-masing menggunakan kekuatannya. Dia tidak menyadari bahwa pasangannya punya kelemahan, pasangannya punya kekurangan. Orang tua tidak menyadari bahwa anak-anaknya penuh dengan kelemahan. Tapi yang dituntut adalah yang kuat-kuat, yang dituntut adalah yang kuasa-kuasa. Raja yang memasuki Yerusalem ini adalah raja yang mampu untuk mengendalikan keledai. Keledai itu bukan binatang kendaraan. Maka dia akan bergejolak kalau ada orang yang mengendarai. Hanya orang-orang yang hebat yang mampu mengendalikan itu. Tetapi para saudara, ketika Yesus mau menaiki keledai itu, karena dia begitu ahli, karena dia punya kekuasaan itu, orang-orang menghamparkan pakaiannya di tanah. Untuk apa? Tanah adalah simbol kelemahan. Tanah adalah simbol dari kekalahan. Tanah adalah simbol dari kerapuhan. Yesus tidak mau berdiri di atas kerapuhan manusia. Yesus tidak mau berdiri di atas kelemahan manusia. Raja yang kuasa itu mau tampil lemah lembut. Itulah yang diambil oleh Yesus ketika ia menebus dosa-dosa manusia. Ketika ia memasuki Yerusalem untuk melaksanakan tugas penebusan itu. Maka tugas penebusan hanya dapat dilakukan lewat kekuasaan yang lemah lembut. Orang yang punya kuasa di satu sisi, tetapi di sisi lain dia menyadari betul bahwa ada banyak orang yang mempunyai kelemahan, ada banyak orang yang mempunyai kerapuhan, yang perlu diterima, yang perlu dimengerti, yang perlu dimaklumi, bukan untuk dihukum, bukan untuk disingkirkan, bukan untuk dibuang, tetapi kemauan untuk menjadi lemah lembut supaya juga merangkul mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang berdosa, mereka-mereka yang rapuh. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Lalu para saudara, bagaimana supaya kita bisa ambil bagian dalam karya keselamatan Kristus? Orang-orang pada melepaskan pakaiannya. Apa artinya? Lihat, Anda kalau melihat orang-orang yang putih-putih di depan dengan kalung merah, Anda tahu siapa mereka, bukan? Kalau Anda melihat kanan kiri Anda, siapa yang berpakaian? Kalau ada yang berpakaian dengan kepalanya ditutup-tutupi, Anda tahu siapa mereka itu. Anda tahu kanan kiri Anda, kalau pakaiannya bagus, wah, ini jangan-jangan adalah orang yang berasal dari rumah yang bagus-bagus. Baju adalah simbol dari status seseorang. Baju adalah identitas. Maka para saudara, orang-orang pada melepaskan identitasnya. Mereka merelakan diri untuk melepaskan identitasnya untuk Kristus. Hal yang sama diminta dari kita.
Kalau kita mau mengikuti karya penyelamatan Kristus dengan memberikan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, kita diajak untuk melepaskan pakaian kita. Mari kita bersama-sama melepaskan pakaian kita. Tetapi ajakan ini para saudara bukan melepaskan pakaian kita sekarang ini, tetapi maksudnya mari kita lepaskan identitas kita, status kita. Kita menjadi seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua. Meskipun dia itu mempunyai hak sebagai Allah, tetapi dia tidak menuntut hak kealahan itu sebagai sesuatu yang harus digapai. Tetapi dia merendahkan diri menjadi manusia. Sebagai manusia dia mengambil bentuk yang paling rendah, yaitu seorang hamba. Inilah para saudara sikap yang perlu kita ambil kalau kita mau mengerti, kalau kita mau memasuki, dan kalau kita mau memahami misteri yang kita rayakan selama pekan suci ini. Yesus menebus dosa manusia bukan dengan kekuasaan, tetapi dia yang kuasa, dia penuh dengan kelemah lembutan. Karena itu kalau kita mendengar bahwa Yesus mati di kayu salib, janganlah iman kita hancur, janganlah kita putus asa, janganlah kita kehilangan harapan, karena Yesus akan mengalami kebangkitan. Dia harus mengalami kelemah lembutan supaya kekuasaannya nampak pada akhirnya. Mari para saudara, kita memasuki pekan suci ini dengan melepaskan identitas kita, dengan merendahkan diri kita, supaya kita benar-benar dapat memahami misteri Paskah Tuhan, sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Amin.